Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Kita ada pada session 12, External Logistic Flow, yaitu Delivery Flow dan Logistic Full Planning, ya, yang paling akhir daripada Logistic Flow, ya. Jadi bagaimana flow delivery itu, ya, alur penghantaran barang itu seperti apa, atau pengiriman barang itu seperti apa. Jadi kalau barang sudah jadi, lalu disimpan pada titik atau retail, ya, titik retail, disitulah siap barang itu diambil oleh pelanggan yang terakhir itu ya, customer yang mau menggunakan barangnya. Kita udah bahas di bab sebelumnya, dan paradigma baru untuk menciptakan sebuah arus pengiriman. Pengiriman itu adalah dengan adanya ini ya, alur distribusi ya, aliran distribusi di gudang. Dan yang menjadi tolak ukur yang terbaik saat ini masih sistem logistik di Toyota untuk spare part mobilnya. Jaringan distribusi seluruh dunia ini bisa menjadi sangat kompleks. Oleh karena itu, ada 3 jenis gudang distribusi yang dipetakan di sini ya. Pertama, pusat distribusi utama atau main distribution center. Ini dia menerima barang dari pabrik dan mengirimkannya ke distribution center di regional, distribution center di local distribution center, dan ke toko retail. Ya, dia akan distribusi ke 3 sisi ini. Disi regional menerima barang dari pabrik dan disi utama, ya, jadi dia menerima barang dari pabrik dan juga dari distribution center utama dan mengirimkannya ke distribution center lokal juga ke toko retail. Sementara DC lokal menerima barang dari DC utama dan juga dari regional, lalu dia mengirimkan ke toko retail. Jadi toko retail ini yang terakhir ya. Contohnya kalau toko retail yang sekarang ini banyak Alfamart, Indomart gitu ya. Nah, kemudian di sini disebutkan bagaimana membangun alur dalam sisi pengiriman rantai pasok. Ini tergantung daripada pesanan perencanaan tarik atau full logistic planning gitu ya. Di mana alur ini dipicu oleh permintaan aktual pelanggan akhir ya, dengan menggunakan pesanan tadi atau full logistic planning, maka rantai pasok dapat merespon permintaan pelanggan secara tepat waktu. Ya, ini berarti pesanan udah akan dilakukan pengisian kembali dan ini diinisiasi berdasarkan sinyal yang diterima dari pelanggan akhir. Jadi ada kode-kode yang diinformasikan dari pelanggan terakhir. Seperti nanti ada datanya, data pesanan pelanggan ya. Kemudian dari perencanaan tarik logistik atau full logistic planning, setelah pesan-pesan itu diterima, ya, sinyal tersebut diproses diterjemahkan jadi rencana logistik, ya. Itu menentukan berapa kuantitasnya, waktu yang tepat, rute yang optimal dalam pengiriman untuk memenuhi pelanggan itu secara efisien. Jadi perencanaan tarik ini nanti tujuannya membantu menyelaraskan atau mensinkronisasi aliran barang melalui jaringan distribusi. Ya. Kemudian ada pemesanan harian atau call off. Ini tujuannya adalah menjaga alur ini supaya tetap baik dan meminimalkan waktu tunggu material tersebut. Ya, penting untuk menjalankan kebijakan pemesanan harian atau call off ini berarti pesanan sudah ditempatkan atau sudah dibuat tiap hari. Jadi ini memastikan adanya aliran barang yang konsisten teratur di seluruh rantai pasok.
Pendekatan ini membantu mengurangi akumulasi persediaan dan bottleneck dalam suatu sistem. Sedangkan prinsip Milkrun yang kemarin dibahas adalah mengimplementasikan kebijakan pengiriman harian dengan transportasi yang diorganisir berdasarkan prinsip Milkrun tersebut secara signifikan akan meningkatkan alur dan produktivitas operasi gudang distribusi. Prinsip Milkrun juga ini melibatkan penggunaan satu rute transportasi untuk mengumpulkan barang dari beberapa pemasok atau gudang secara terkonsolidasi. Jadi kemarin sudah dibahas bagaimana dikonsolidasi dengan itu menggunakan satu transportasi aja. Nah, manfaatnya akan terjadi pengurangan biaya transportasi, meningkatkan efisiensi dan memastikan alur barang yang lebih lancar ya melalui jaringan distribusi. Nah, dengan mempertimbangkan 4 faktor ini dan kita bisa mengimplementasikan strategi yang tepat, maka perusahaan dapat menciptakan alur yang lebih efisien dan produktif ya di sisi pengiriman rantai pasok, dan tentunya bisa menghasilkan pelayanan pelanggan yang lebih baik, mengurangi biaya penyimpanan persediaan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Jadi ini tujuan kita mempertimbangkan faktor-faktor yang di atas tadi ya. Faktor apa ini? Dalam membangun alur sisi pengiriman rantai pasok ya. Lalu gudang distribusi melibatkan operasi gudang seluruh proses penyimpanan ya, di mana operasi gudang itu meliputi satu pembongkaran. Pembongkaran itu istilahnya bisa juga breakdown, unloading ya, di mana saat barang tiba di gudang dibongkar dari kendaraan pengangkutnya ya, baik itu barang outbound maupun inbound, kemudian diperiksa dan disortir. Ini meliputi bagaimana pengemasan alat-alat tersebut ya, perlu dikemas ulang apa enggak ya, repacking apa enggak, barang dibongkar, diperiksa, dipastikan kualitas dan kecocokannya, dan barang juga dapat diurutkan berdasarkan kategori dan kebutuhan spesifik, dan dalam beberapa kasus dikemas lagi menjadi suatu kit atau satu packing atau variasi tertentu. Ini ya, guna manfaat daripada pemeriksaan dan sortir. Kemudian menyimpan barang, penyimpanan atau storage ini diperiksa dan disortir, ditempatkan ke area penyimpanan yang tepat. Dapat melibatkan pemindahan barang dari area cadangan ke lokasi pengambilan atau lokasi penyimpanan yang sesuai. Ya, storage ini. Kemudian picking, mengambil barang tuh dari penyimpanan. Ketika ada pesanan yang masuk, barang yang diperlukan diambil dari area penyimpanan sesuai dengan permintaan pelanggan atau kebutuhan pemesanan. Periksa dan sortir, checking ini ya, termasuk meliputi cek harga, diperiksa lagi kualitas integritasnya, harga yang tepat. Ini akan melibatkan penyortiran barang berdasarkan kriteria tertentu seperti harga atau karakter produk dan lainnya. Kemudian memuat, meloading, ya. Kalau ini juga termasuk build up, mengatur muatan unit sebelum pengiriman. Barang yang akan dikirim dikelompokkan dan diatur dalam muatan unit. Muatan unit itu seperti kalau kita belajar basic cargo ada di unit load device ya, atau ULD ya, kontainer atau palet. Maka dengan menjalankan operasi-operasi dengan efisien dan terorganisir seperti ini, maka gudang distribusi dapat mengoptimalkan alur barang dan memastikan pengiriman yang tepat waktu dan akurat ke pelanggan. Jadi ini tujuannya ya, operasi-operasi ini tujuannya kita lihat tadi, memastikan kiriman tepat waktu dan akurat ke pelanggan. Lalu bagaimana sih alur ideal dalam gudang itu? Definisinya sebagai berikut. Ada 4 definisi di sini. Hanya ada satu lokasi untuk setiap simpanan barang ya. Lokasi ini digunakan untuk menyimpan semua material yang sedang menunggu. Kemudian domain ini dibahas pada saat desain gudang dan penyimpanan bab lalu. Ya, kemudian prinsip ini memungkinkan penghapusan semua perpindahan dari lokasi cadangan ke lokasi pengambilan utama. Unit logistik akan ditangani mengalir dengan cepat dan langsung dari truk masuk ke lokasi pengambilan tanpa
adanya penumpukan material yang menunggu dalam proses. Jadi ini mungkin tidak perlu penyimpanan kalau ini ya. Kemudian unit logistik juga yang sama, pengiriman material dengan cepat dan langsung ke lokasi pengambilan ke truk pengiriman. Semua operasi ini dioptimalkan dengan menggunakan suatu SOP atau standar kerja. Ya, kata-kata dioptimalkan bukanlah sebetulnya kata yang terbaik karena penghilangan mudah adalah cerita yang tak pernah berakhir. Jadi pemborosan itu selalu ada ya, harus tetap dilakukan apa namanya pembaruan atau apa namanya proses eh, pembaruan untuk bisa menghilangkan pemborosan. Tujuan dari standar kerja ini mengurangi pemborosan tadi ya atau mudah dari gerakan yang dilakukan oleh atau aktivitas yang dilakukan oleh semua pekerja gudang. Maka dengan mengikuti alur ini, gudang dapat beroperasi dengan lebih efisien dan mengurangi pemborosan dalam gerakan material sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan di gudang. Jadi tujuannya ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan dalam gudang, alur ideal ini ya. Pertimbangan pertama dalam merancang desain gudang dan penyimpanan, pendesainan gudang yang baik tentu saja bagaimana kita mendefinisikan lokasi yang tepat dengan ukuran yang optimal dan penggabungan semua tipe-tipe penyimpanan. Itu ya, pertimbangan-pertimbangan dalam desain gudang dan penyimpanan. Solusi dalam pergudangan adalah memiliki banyak gudang-gudang kecil dalam satu gudang besar. Itu loh yang saya bilang ada sel-sel atau storage di dalam satu gudang, satu warehouse. Jadi storage in one warehouse ya. Dan kita akan mendapatkan beberapa jenis zona, kita menentukan zonanya, ada selnya juga. Kita bisa buat paralel dengan desain garis dan tata letak. Tempat penyimpanan berukuran sesuai palet ya. Jadi biar pas pada saat penyimpanan, tempat penyimpanan juga berukuran berarti menyimpan barang-barang yang uh, single atau tunggal, baik itu heavy cargo misalnya gitu yang besar itu harus disesuaikan tempatnya khusus untuk heavy cargo juga. Karena kalau tidak raknya juga nanti jebol nanti. Kemudian tempat penyimpanan berukuran kotak untuk menyimpan kotak-kotak penuh. Nah ini maksudnya apa namanya yang memang ukurannya sudah dibentuk sedemikian rupa panjang kali lebar dan tingginya sesuai dengan ukuran-ukuran barang. Kemudian tempat penyimpanan juga berukuran kotak menyimpan barang-barang yang single juga ini. Kalau tadi uh, lebih dari satu, sekarang yang cukup satu tapi ukurannya sedang. Kemudian ada juga disediakan tempat penyimpanan berukuran kecil untuk menyimpan barang-barang tunggal kecil. Nah ini kayak paket-paket disediakan juga kotak-kotak di gudang itu. Biar tidak ketelisut, tidak mudah hilang. Nah di sini kita lihat gambar 13.1 adalah flow daripada operasional warehouse. Di sini kita lihat di 13.1 logistik, grafik logistik untuk gudang distribusi. Ada inbound dan outbound di situ. Di mana pada saat inbound itu ada proses unload, barang dibongkar, kemudian dicek, disortir, kemudian binning, penempatan di bin. Lalu kemudian ada proses di tengahnya itu, apa itu? Kita lihat. Kelihatan nggak di situ ya? Bentar. Nah ini, riset primary supermarket di sini ada ini. Kemudian ada picking, pengambilan, pemeriksaan lagi pada saat outbound ini. Kemudian dimuat untuk diantar ke mana ini customer. Ini yang apa namanya? Yang 13.1. 13.2 layout terkait dengan distribusi gudang distribusi. Nah, ini kita lihat juga di sini ya. Kita lihat ada outbound di sini. Outbound sorting station yang mau dikeluarkan atau mau dikirim di mana
di layer pertama ada small part storage, ada penyimpanan bagian spare part kecil atau apa namanya barang-barang kecil. Kemudian medium part ada di bagian tengah, layer tengah. Kemudian ada very big part storage yang gede-gede ditaruh di bagian belakang. Jadi ini sudah apa namanya cukup representatif ya. Jadi cukup representatif ya. Nah ini ada proses loading di sini, unloadingnya di loading sebelah kiri. Nah kemudian ini barang masuk, kemudian inbound, ini unloading. Sorry, mulainya dari sini, dari kanan. Ini pembongkaran, masuk inbound, sorting di tengah-tengah. Dia masuk dari medium ya. Nah, medium ini jadi senternya. Ke kanan yang sangat besar atau heavy cargo, ke kiri yang kecil, kemudian masuk ke outbound, kemudian masuk ke pemuatan. Ya, pemuatan ini build up bisa ya. Oke, itu tadi suatu apa namanya, satu layout dan gambar ya. Bagaimana distribusi gudang distribusi inbound maupun outbound. Jadi hal pertama yang diperhatikan pada gambar adalah desain penyimpanan lokasi primer saja. Jadi yang sifatnya primer ya, dan cukup single item. Dan kita lihat ada 3 sel penyimpanan sangat besar, bagian sedang tadi sudah kita lihat ya. Prinsip penyimpanan yang digunakan dalam desain gudang ini meliputi produk yang disimpan berdasarkan jenis selnya, perputarannya juga, barang itu cepat keluar apa enggak, kemudian satu lokasi penyimpanan khusus. Nah, jadi apa namanya, per produk, jadi penyimpanan khusus ini juga buat special cargo juga bisa ya, gitu. Kemudian penyimpanan paket pengiriman, jadi yang sudah dikemas individual ya, jadi satu. Kemudian tata letak yang fleksibel itu perlu diperhatikan. Manajemen visual bisa dilakukan barcode scanner segala macam ya. Kemudian bagaimana mengkontrol kelainan kalau terjadi mishandling. Alur di gudang sel 1 untuk bagian besar dan yang canggung itu maksudnya yang aneh bentuknya ya, atau outsize cargo ya, di mana ini sekitar 15%. Jadi ini udah ada survei 15% itu apa namanya, barang-barang besar. Kalau di Toyota itu ada Pampers, ada knalpot ya. Nah kita bongkar kontainer itu secara massal ya, kemudian binning ditempatkan, kemudian pengambilan suku cadang, muat lagi gitu ya. Nah ini dijadwalkan dalam waktu 15 menit. Jadi ini standar dia punya apa namanya pekerjaan dalam proses di bagian sel 1 yang untuk barang besar tadi. Kemudian untuk itu ada, kita lihat juga garis-garis putus itu. Ini juga bisa digunakan untuk menangani palet yang sudah penuh untuk keluar dari gudang. Kemudian yang sedang, alur di sel 2, kita lihat di bagian yang tengah tadi, sekitar 55%. Dia paling banyak nih kayaknya, 55%. Ya, sama ini prosesnya, ada bongkar, pindahkan kontainer, masuk ke penyortiran, pilih satu persatu, binning, ya, kemudian sortir, lalu kita bisa juga lakukan juga muatan kontainer yang sifatnya cur atau bulk. Kemudian yang dalam pemeriksaan keluar, konfigurasi pada saat keluar, itu strategi terbaik yang dipilih, ya, itu tergantung ya, strategi pengambilan dirancang untuk menyelamatkan atau men-save waktu perjalanan operator per item. Ada 4 kemungkinan yang bisa diambil strateginya, yaitu pengambilan pesanan yang tunggal tadi atau barang yang individu tadi, kemudian pengambilan batch, kemudian menyortir pesanan pelanggan, perakitan, web picking. Lalu flow di
Warehouse 3 terakhir adalah yang bagian kecil tadi. Masih mirip dengan yang sel kedua yang barang sedang ini ya. Nah ini urut-urutannya ya. Jadi strategi alur penyimpanan perlu dirancang di awal perjalanan Kaizen dalam logistik dan rantai pasok. Ya, ini akan memberikan gambaran yang jelas bagaimana menciptakan aliran di sisi pengiriman rantai pasok tadi. Mizumasi internal, ada mizumasi eksternal dan internal ya. Lalu unsur-unsur strategi aliran pengiriman itu meliputi aliran operasi masuk ke gudang menurut internal sistem transportasi atau Mitsubishi internal. Kalau keluar tadi ada Mitsubishi eksternal. Kemudian pengisian ulang inventaris yang dikelola oleh vendor, ya, atau barang pesanan, ya, pengisian ulang barang persediaan yang dikelola oleh vendor untuk jadi barang jadi. Kemudian pengisian pesanan juga termasuk pengambilan, penyortiran, dan pengiriman, serta strategi milikran yang dikirim ke pelanggan setidaknya setiap hari. Nah, saat memulai untuk menerapkan Kaizen dalam rantai pasok, gudang distribusi yang berdiri sendiri bukanlah merupakan bagian dari jaringan ya. Kita harus melakukan dan melihat kedua ujung rantai pasok ini. Kita menciptakan aliran mulai dari tadi yang kita review tadi, mulai dari full planning logistik, kemudian kita lihat transportasi eksternalnya, lalu desain penyimpanan dan gudangnya juga disesuaikan, lalu untuk peningkatan outbound-nya, pengorganisasian pengambilan gelombang yang dikelola dengan leveling kotak tadi, kemudian peningkatan inbound-nya dengan mengatur stasiun pemeriksaan penyortiran gelombang cross docking atau binning. Binning ini menempatkan di kotak-kotak storage atau ditempatkan di sel-sel storage. Kemudian melibatkan karyawan dan mempromosikan aktivitas Kaizen harian, termasuk sistem saran dan adanya training lokakarya Gemba Kaizen tadi. Kemudian logistik full planning kita di sini diulas lagi, memutuskan kapan dan berapa banyak produk yang akan dipesan. Kemudian proses dimulai dengan pelanggan akhir yang memesan kebutuhan tersebut. Dan ini menentukan bahwa produk akhir di final loop dari rantai chain ini yang tersedia untuk pengiriman yang dijadwalkan sesegera mungkin. Dalam hal ini juga pelanggan akhir hanya pergi ke toko eceran dan membeli produk atau alternatifnya. Dan juga untuk barang yang siap dijual, pengecer atau retailer harus memutuskan kapan dan berapa banyak untuk adanya pemesanan. Perubahan kecil dalam permintaan pelanggan akhir akan menghasilkan peningkatan permintaan di setiap putaran rantai. Ini juga disebut sebagai efek aplikasi permintaan. Jadi perubahan kecil pun itu akan efek aplikasi permintaan, atau juga kalau ada penambahan stok tadi ya, proses pemesanan dalam penambahan stok ini terganggu juga oleh efek W plus yang kita sudah bahas di bab sebelumnya. Efek W plus ini seperti yang ini kita lihat pada saat mengorder, kita lihat dia punya grafik seperti ini. Pada saat di distributor, grafiknya juga akan terjadi peningkatan. Pada saat di plan, di pabriknya juga bahkan akan lebih besar lagi grafik, karena adanya perencanaan atau prediksi dari pihak pabrik, dia akan menyediakan stok lebih banyak karena ada kemungkinan bukan hanya melayani satu retailer aja. Atau kemungkinan dia berharap retailernya akan meningkatkan pesanannya gitu. Nah, kemudian tipe-tipe dari permintaan, ini efek daripada marketing, sales, dan faktor-faktor pesanan juga untuk push dan pull demand ya. Kita lihat ada area perilaku penjualan, strategi penjualan, perkiraan penjualan, bagaimana proses pemesanan, dan bagaimana sales force ya. Kemudian di sini ada tipe push type, ada juga pull type. Perbedaan daripada
push type dan pull type. Jadi ceritanya kalau pull di sini kelihatannya lebih stabil kelihatannya, dan dia lebih pendek targetnya, lebih mingguan kalau pull type, ya, dan informasinya dia sampaikan reliable, dan proses itu pada small unit kecil. Kemudian ada juga market research. Jadi kelihatannya dilihat di sini lebih cenderung disukai pull type ini karena lebih stabil. Lalu variasi artifisial dalam permintaan dapat dikurangi, ya. Bisa didekati atau approachingnya bisa didekati dengan 4 approaching kayak gini, ya. Pendekatan, menyelaraskan rencana dan peragaan, menciptakan visibilitas dan kolaborasi, standarisasi proses pengisian ulang, dan mengatur ulang tanggung jawab dalam proses pengisian dan penerapan. Ya. Kemudian logistik full planning. Tahapan daripada tadi menentukan strategi, merencanakan kapasitas dalam jangka menengah hingga jangka panjang, dan perencanaan pemesanan. Ini langkah-langkah dalam logistik full planning. Diulangin lagi di sini, ya, full planning biar tambah hafal ini, ya. Kemudian ini full planning model, kita lihat di sini bagaimana customer melakukan cek harian, supplier juga ini mengirim harian, dan terjadinya level reorder, pemesanan ulang. Jadi melibatkan quantity dan waktu. Dan kita lihat ada lead time di sini. Ini ada actual stock yang garis tebal, sementara garis yang agak kabur ini future stock. Ya. Nah, ini bisa ada hitung-hitungannya ini, ya. Nah, oleh karena itu ketika stok mencapai tingkat pemesanan ulang atau titik reorder, maka secara otomatis akan menghasilkan pesanan kepada pemasok, ya, akan ada pesanan kepada supplier yang sama dengan jumlah yang baru saja akan dikonsumsi. Maka Toyota menyebutnya sistem jual satu beli satu. Apa itu? Sell one, get one gitu, ya. Bukan buy one, get one, ya. Jual satu, beli satu. Sell one, buy one. Gitu, ya. Nah, ini Toyota menyebutnya seperti sistem tersebut. Oke, saya rasa itu untuk sesi ke-12. Silakan kalau ada pertanyaan.